Halo, selamat sore Tribuners. Jumpa lagi bersama saya Ratu Sejati di Live Travel Update Selasa 9 November 2021. Sejumlah rekomendasi tempat wisata di Indonesia hingga tips traveling sudah Ratu siapkan khusus untuk Anda. Bersama sejumlah reporter kami dari berbagai daerah di Indonesia, inilah Live Travel Update selengkapnya. Sebelum berkeliling Indonesia, alangkah baiknya kita ngopi dulu ya, Tribuners. Di Minahasa, ada kafe bergaya milenial yang asik untuk nongkrong dan menghabiskan waktu bersama teman-teman ataupun keluarga. Exit Cafe and Resto di Kelurahan Kendis, Tondano, Minahasa. Katanya suasananya nyaman banget dan ada banyak sekali menu yang disajikan di sana. Selengkapnya ada Major di sana. Halo, selamat sore Major. Ya, Halo. halo Ratu. Baik, Major boleh digambarkan seperti apa suasana di Exit Cafe and Resto ini? Oh ya, baik rekan Ratu. Jadi ini Exit Cafe dan Resto ini merupakan salah satu cafe favorit di Kabupaten Minahasa, khususnya di Tondano. Dan memang tiap hari atau khususnya di sore menjelang malam hari banyak sekali pengunjung yang datang di cafe ini untuk menikmati sajian makanan dan minuman di tempat ini ya. Dan suasana di sini memang sangat nyaman ya, karena memang konsepnya ala milenial. Kemudian ada juga diiringi dengan lagu-lagu atau musik di sini, live music juga ada, dan suasananya memang sangat milenial sekali ya di tempat ini, sehingga membuat para muda-mudi di Tondano gemar untuk nongkrong di Cafe Exit ini. Baik, lalu Major saya ingin tahu apakah menu favorit yang ada di kafe tersebut dan apakah kafe ini memiliki signature menu begitu? Iya, baik rekan Ratu. Jadi di sini menu favoritnya memang kebanyakan yang dicari pengunjung adalah ayam bakar ya, ayam bakar rica di sini, karena memang ini jadi menu yang favorit dicari oleh muda-mudi tiap kali datang. Kemudian juga ada minuman, kopi tentunya di sini. Kemudian ada juga minuman-minuman lain seperti jus alpukat dan jus sirsak. Kemudian ada juga menu atau minuman bir ya, karena kafe ini memang buka di malam hari, jadi disediakan juga bir bagi pengunjung yang ingin menikmati minuman tersebut. Lalu Major boleh disebutkan apa sih yang membedakan kafe ini dengan kafe-kafe lainnya? Karena kan seperti kita tahu ya bahwa kafe dan juga coffee shop ini sekarang sedang menjamur sekali begitu. Iya, di sini memang yang membedakan dari kafe-kafe yang lain suasananya mungkin ya, karena suasananya sangat milenial sekali. Jadi para muda-mudi suka nongkrong di sini. Kemudian ada live musiknya juga, ada ornamen-ornamen juga, karya-karya seni yang ditampilkan di sini, dan seperti kata-kata motivasi dan sebagainya, sehingga para anak muda betah untuk nongkrong di tempat ini ya, rekan Ratu. Kemudian Major ini yang paling penting ya, boleh disebutkan lokasi tepatnya dari kafe ini dan juga akses menuju ke sana. Silakan Major. Oke, baik. Jadi dari Kota Manado bisa menempuh perjalanan ke Tondano itu sekitar 1 jam, dan dari setelah sampai di Tondano, di pusat kota Tondano, langsung menuju ke Kelurahan Kendis ya. Di sini langsung akan ditemukan kafe tersebut karena memang berada di pinggir jalan. Begitu, rekan Ratu. Baik, terima kasih Major atas informasinya hari ini dan Tribuners untuk Anda yang berada di sini ya, di sekitar Minahasa, Manado dan sekitarnya, boleh langsung mampir saja, bisa menjadi tempat pilihan Anda untuk berlibur atau menikmati waktu senggang begitu bersama teman-teman dan juga keluarga serta orang-orang tercinta. Terima kasih Major. Iya, baik rekan Ratu. Selanjutnya, Tribuners, pemerintah Kabupaten Kerinci kembali menggelar Festival Kerinci ke-19 2021 pada Minggu 7 November 2021 lalu. Acara digelar di Dermaga Danau Kerinci dan dibuka oleh Gubernur Jambi Al-Haris. Ada berbagai macam atraksi kesenian dan juga kebudayaan yang ditampilkan dalam festival ini. Selain itu, ada beberapa cabang perlombaan seni budaya daerah juga yang dipertandingkan Tribuners. Tampaknya sangat menarik ya. Langsung saja sudah ada Heru Pitra yang terhubung saat ini untuk berbagi ceritanya. Halo, selamat sore
Heru? Iya, selamat sore, Saudara Ratu. Baik Heru, saya penasaran dengan Festival Kerinci ini. Boleh dijelaskan digelar selama berapa hari dan apakah ini merupakan acara rutin begitu? Iya, Saudara Ratu. Ya, Festival Kerinci digelar selama 3 hari, dimulai sejak tanggal 7 kemarin sampai dengan tanggal 9 hari ini penutupannya. Festival ini dipusatkan di Dermaga Danau Kerinci, dan ini, Saudara Ratu, merupakan kegiatan atau merupakan event tahunan kepariwisataan. Namun pada 2020 kemarin, Festival Kerinci sempat tidak digelar karena pandemi COVID-19. Dan saat ini Kerinci sudah masuk zona hijau, Festival Kerinci kembali bisa digelar, itu Saudara Ratu. Baik, lalu apa saja kegiatan yang dilakukan dalam Festival Kerinci ini, Heru? Ya, berbagai atraksi kesenian dan kebudayaan ditampilkan di Festival Kerinci ini. Penampilan tersebut juga diperlombakan, seperti ada lomba lagu daerah, khususnya lagu daerah Kabupaten Kerinci, lomba seni tradisional, juga ada kuliner khas Kerinci juga diperlombakan di sini. Festival Kerinci cukup meriah, apalagi saat penampilan seni tradisi yang ditampilkan dari berbagai desa yang ada di Kabupaten Kerinci tampil di sini, seperti tari gagah harimau yang penuh mistik, dan itu sangat memukau penonton, Saudara Ratu. Baik, boleh dideskripsikan seperti apa kemeriahan dari Festival Kerinci yang digelar selama 3 hari ini, Heru? Ya, selama 3 hari ini masyarakat memang ramai datang untuk menyaksikan Festival Kerinci ini, terutama ingin menyaksikan atraksi-atraksi seni tradisional yang umumnya diketahui di Kabupaten Kerinci ini memang penuh dengan mistisnya gitu, Saudara Ratu. Lalu Heru, hari ini kan hari terakhir festival digelar, begitu kan? Lalu boleh disebutkan apa saja agendanya, Heru, untuk penutupan? Ya, Saudara Ratu, untuk hari penutupan tidak banyak agenda yang akan ditampilkan, cuma ada penutupan dan pemberian hadiah bagi para pemenang, seperti pemenang lomba lagu daerah, lomba seni tradisional, dan juga lomba kuliner. Itu di pemberian hadiah. Nanti pemenang di hari terakhir ini nanti akan ditampilkan kembali, dan itu akan dilakukan sore ini, begitu Tribur, Saudara Ratu. Baik, lalu Heru, saya ingin tanya, ini kan event yang digelar tahunan begitu ya. Apakah memang digelar setiap akhir tahun, tepatnya di bulan November begitu, atau memang bulannya akan digelar di bulan yang berbeda-beda begitu setiap tahunnya. Jadi agar Tribuners yang ingin menyaksikan festival ini bisa datang langsung begitu. Iya, Festival Kerinci biasanya digelar di saat HUT-nya Kabupaten Kerinci, yaitu pada tanggal di awal bulan November. Biasanya digelar untuk memeriahkan HUT, juga digelar Festival Kerinci. Namun jika ada kendala juga kadang-kadang juga akan dilakukan perubahan, tidak terlalu di bulan November, tergantung dengan kondisi di daerah. Begitu, Saudara Ratu. Baik, terima kasih Heru atas informasinya hari ini, dan Tribuners, tadi Heru juga sempat melakukan wawancara dengan Gubernur Jambi Al-Haris. Berikut liputannya untuk Anda. Itu adalah Nah, kemudian kita juga berharap Kerinci ini yang paling tinggi nilai jualnya pertama pertanian, yang kedua pariwisata, ya kan? Nah, kalau dua ini hidup maka Kerinci akan luar biasa. Kalau lumpuh saja pariwisatanya dengan pertanian, untung kita punya padi yang cukup, cabai itu semua cukup. Artinya COVID melanda kita tidak begitu terasa oleh warga kita di Kerinci. Tapi kita belum bisa dapat masukan karena kita masih membuka kota kita. Nah, insya Allah ke depan dengan kondisi yang sudah mulai pulih ini dan event-event sudah kita buka lagi. Nah, gairah kita di bidang wisata kembali seperti semulanya, ya. Itu aja. Pak Gub,
ke depan dukungan provinsi untuk sektor pariwisata Kerinci seperti apa? Pertama, kita tadi sudah ngomong dengan anggota DPR kita, jadi tentu kita akan membantu Kerinci. Pertama tadi kita sudah sepakat dengan Dewan untuk sebagai perahu wisata di Danau Kerinci. Itu penting ya. Yang kedua juga infrastrukturnya, karena tidak mungkin akan maju tanpa infrastruktur gitu kan. Nah, insya Allah mudah-mudahan saya dan Dewan komitmen dan Bupati dan komitmen, insya Allah kita sama-sama untuk Kerinci ya. Oke, Bapak mau tinggal. Baik, selanjutnya Tribuners musim durian sudah tiba. Ini kabar gembira ya untuk Anda pecinta durian, karena ada satu lokasi yang sangat wajib untuk dicoba. Lokasinya ada di Kota Palembang, bernama Palembang Harum. Di sini Anda nggak hanya bisa menikmati durian secara langsung, tetapi juga bisa menikmati durian olahan. Ternyata Tribuners, durian olahan itu juga nggak kalah enak loh dengan makanan durian langsung. Di sini Anda bisa menikmati durian olahan yang diberi nama Durfave atau durian favorit. Aduh, jadi penasaran banget ya. Langsung saja sudah ada Linda dari Tribun Lampung di sana. Halo, selamat sore Linda. Ya, selamat sore Ratu. Baik, Linda, bisa diceritakan tentang Durfave Ya, sore. ini sebenarnya apa begitu? Oke, Halo, Linda. di Kota Palembang. Ya, halo. Baik, silakan halo. Linda. Ya, di Kota Palembang ada tempat khusus nih yang menyediakan makanan khas Palembang. Namanya Palembang Harun. Nah, di Palembang Harun ini juga menyediakan menu Durfave, yang artinya yaitu durian favorit. Nah, durian favorit ini teksturnya, bentuknya, rasanya itu sama seperti durian. Nah, Durfave ini durian asli. Bentuknya, kalau dari segi bentuk, mirip seperti biji durian. Dan untuk warnanya kuning keemasan seperti biji durian juga. Nah, untuk bagian kulitnya berupa pastry yang diisi durian asli. Bahkan ketika dibuka, aroma duriannya terasa dan isiannya berlimpah. Jadi ketika dinikmati atau dimakan, rasanya akan terasa seperti durian asli. Begitu, Ratu. Baik, kemudian boleh diinformasikan soal harganya dan sudah sampai kemana saja penjualan Durfave ini? Ya, untuk harganya sendiri dijualnya per paket. Isi satu paketnya itu ada 6 pieces dengan harga 33.000. Nah, untuk penjualannya sendiri sebenarnya ini difokuskan di Kota Palembang, tapi bisa juga nih secara just tip. Untuk just tip sendiri sudah sampai ke Surabaya dan Medan. Begitu, Ratu. Baik, berarti memang untuk Durfave ini belum dikirimkan secara nasional begitu ya? Ya, betul, baru just tip. Lalu Linda, dalam sehari ini bisa terjual berapa banyak Durfave ini? Oke, untuk dalam sehari bisa 100 sampai 200 pieces. Nah, dapat saya informasikan juga nih, untuk duriannya ini digunakan durian lokal asli dari Sumsel. Namun memang jika tidak sedang musim bisa digunakan durian yang ada di Indonesia. Begitu, Ratu. Baik, tadi di video yang mungkin juga dilihat ya oleh Tribuner, saya melihat ada beberapa kue lain selain Durfave. Boleh disebutkan ada apa saja, Linda, yang dijual di Palembang Harum ini? Oke, di Palembang Harum ini kan memang menyediakan makanan khas Palembang nih. Misalnya ada juga nih seperti kojo, engkak ketan, beluder, manam syahmin, srikaya, dadar jiwo, kue 8 jam, kue lapis, dan kue khas Palembang lainnya. Nah, untuk harganya pun di sini cukup terjangkau ya. Ada mulai yang dari 2.000 sampai ratusan ribu untuk kue khas Palembangnya. Begitu, Ratu. Baik, terima kasih Linda atas informasinya hari ini. Ini bisa jadi oleh-oleh juga ya, salah satu opsi oleh-oleh untuk Anda yang berlibur di Palembang, lalu dibawa pulang begitu. Lalu Tribuners, tadi Linda juga sempat melakukan wawancara dengan owner Palembang Harum, Emar Dotila, dan juga pengunjung Fitria. Berikut liputannya untuk Anda. Tentang Durfave kue durian ini. Durfave itu sendiri adalah diambil dari kata durian favorit. Jadi saya buatkan Durfave ini jadi sebuah nama brand. Dan kami pengen customer kami itu merasakan kue yang dimakan seperti durian asli. Akhirnya kami buat kue durian seperti ini. Jadi dari tekstur, bentuk, dan
rasa kami coba imajinasikan customer kami makan kue durian asli. Dari bentuk kita buat seperti biji durian, warna juga mengikuti warna durian. Terus ketika dimakan, customer kami merasakan seperti makan durian asli. Harga kami buatnya per paket ya. Jadi satu paket isi 6 itu harganya 33.000, sangat terjangkau. Oke. Kalau untuk penjualan mungkin udah sampai kemana aja? Kalau penjualan kita sebenarnya jualannya di Palembang aja, tapi banyak yang just tip kayak gitu bawa keluar kota. Tapi kita nggak bisa kirim langsung ya dari Palembang ke luar kota. Tapi mereka yang bawa hand carry ke kotanya masing-masing. Ada yang sampai ke Surabaya kemarin, terus yang di atas atau yang di barat itu sampai ke Medan ada juga. Mbak ini menyicipi Dufan gimana rasanya? Duriannya berasa banget, terus sudah ada apa nih, daging duriannya di dalam, memang durian asli banget. Dari Palembang Tribuners kita ke Jepara. Jadi di Jepara ada sebuah desa yang jadi penghasil kopi bernama Desa Tempur. Awalnya kopi dari daerah ini hanya diolah dan juga diproduksi untuk kebutuhan rumah tangga saja. Tetapi karena rasanya yang unik, kini kopi Tempur banyak diminati oleh masyarakat. Seorang warga asli Desa Tempur kemudian menceritakan asal-usul rasa unik yang dihasilkan dari kopi Tempur ini. Lahan kopi produktif yang ada di desa tersebut seluas 350 hektar dan bisa menghasilkan 600 ton setiap tahunnya. Keren ya Tribuners. Langsung saja kita ngobrol sama Yunan dari Tribun Jateng. Halo, selamat sore Yunan. Halo Yunan. Halo. Baik Yunan, boleh dijelaskan bagaimana budaya ngopi di daerah Tempur? Ya, oke. Daerah Tempur ini yang berada di Kecamatan Keling di Jepara ini memiliki, kalau soal minuman memang berbeda. Kebanyakan di Jepara itu umumnya rata-rata kalau menyajikan suguhan kepada tamu itu rata-rata teh hangat ya. Tapi kalau ketika kita masuk ke kawasan Tempur itu, ketika kita bertamu atau ada acara hajatan atau acara pernikahan, itu suguhan yang diberikan kepada tamu itu selalu kopi. Jadi waktu jagongan atau piket pos ronda itu mereka selalu ngopi. Jadi semelekat itu kehidupan warga Tempur dengan kopi, begitu. Lalu saya ingin tahu cerita kopi Tempur ini bisa dikenal oleh masyarakat luar Jepara. Berdasarkan penuturan dari Ali Ma'ruf, narasumber saya ini, karena Desa Tempur ini wisata alamnya indah sekali, jadi banyak teman-temannya yang main ke rumahnya dia gitu. Nah, ketika temannya itu mau pulang, dia selalu memberikan oleh-oleh kepada temannya berupa bungkusan kopi. Lambat laut teman-temannya ini juga menyukai kopi Tempur ini karena cita rasanya yang enak bagi pecinta kopi gitu. Lah dari situ, dari mulut ke mulut, ternyata kopi Tempur ini mulai dikenal. Demikian. Baik, lalu tadi disebutkan juga oleh Yunan bahwa kopi ini menjadi suguhan wajib begitu ketika kita berkunjung ke Desa Tempur di Jepara. Nah, apakah memang sebagian besar penduduk setempat ini memiliki mata pencaharian sebagai petani kopi, Yunan? Kalau berdasarkan keterangan dari Kepala Desa setempat, Pak Mariono, itu hampir setiap keluarga itu memiliki lahan kopi. Jadi mereka itu dalam satu rumah tangga itu ikut juga memproses kopi, baik yang dari mulai berkebun atau juga yang langsung memasarkan atau yang penggilingan. Jadi rata-rata hampir semua rumah tangga itu menggeluti niaga kopi seperti itu.
Baik, lalu yang terakhir untuk memasarkan kopi ini, Yunan, untuk era sekarang begitu, menggunakan cara apa? Apakah memang sudah dengan cara modern atau masih dengan cara-cara seperti yang Yunan tadi sebutkan dari mulut ke mulut begitu? Adanya perkembangan teknologi dan Baik, baik, terima kasih Yunan atas informasinya hari ini. Dan tadi Yunan juga sempat melakukan wawancara dengan warga asli Desa Tempur. Ali, berikut liputannya untuk Anda. Kalau kami menekuni kopi sebenarnya dimulai dari 2013. Itu dengan menjual kopi buatan Simbah. Dulu kan Simbah bikin kopi kan di sangrai manual itu. Nah, banyak teman yang suka, yang tanya terus suka kan. Akhirnya terus berkembang. Nah, mulai agak serius itu 2015. 2015 mulai yang panen betik merah itu. Panen betik merah. Waktu itu roasting masih saya roastingkan ke orang lain. Nah, 2016 akhirnya karena ada perkembangan banyak yang kesini untuk tanya-tanya tentang kopi, tapi belum ada tempat khusus. Akhirnya saya bikin warung kecil kan. Warung kecil itu ya yang sekarang Kedai Ali itu namanya. Ada di 2018 alhamdulillah bisa pengadaan alat roasting. Mulai 2018 roasting sendiri. Roasting sendiri sampai sekarang, dan ini tempat yang baru. Yang penyajian kopinya. Yang membuat Kopi Tempur ini melejit itu apa ya, Mas? Yang membuat Kopi Tempur melejit kalau menurut saya sih dari prosesnya ya. Dari prosesnya sekarang kan mulai banyak petani yang memproses kopinya dengan bagus. Banyak sekali sekarang di Desa Tempur ini yang mengolah kopinya. Nah, dari itu kan semakin banyak orang yang kenal Kopi Tempur. Nah, disitulah mulai Kopi Tempur itu banyak yang mencari. Tribuners, setelah ini masih akan ada rekomendasi lokasi wisata dari beberapa daerah di Indonesia. Tapi kita jeda sejenak ya, tetap bersama kami. Sudah bersyukur banget.
Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. lagi main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini Menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan di dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. lagi main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan di dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku lagi kriteria. main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau Terima kasih Anda masih bersama Ratu Jati di Live Travel Update Tribuners. Selanjutnya, jika Anda berkunjung ke Manado rasanya kurang lengkap bila
tidak singgah ke Taman Hutan Raya Gunung Tumpah Hen Victor Worang. Lokasinya punya pesona yang unik Tribuners dan tentunya nggak mungkin bisa untuk ditemukan di lokasi lainnya. Jadi lokasi ini merupakan hutan wisata yang lengkap dengan aneka pepohonan dan satwa seperti babi hutan, tarsius, kemudian ada monyet, ada aneka burung, ular hingga biawak dan juga berbagai binatang lainnya. Nah, sementara itu untuk Anda yang hobi berwisata sejarah, Anda juga bisa menuju ke Tugu HV Worang. Di sana Anda bisa melihat kisah hidup mantan Gubernur Sulut. Lepas dari beberapa destinasi wisata itu, Gunung Tumpah sendiri ini sudah memiliki pemandangan yang menakjubkan. Jadi sudah pasti nggak akan rugi ya kalau pergi ke lokasi ini. Supaya lebih jelas, sudah ada Arthur Rompis di sana. Halo, selamat sore Arthur. Ya, selamat sore Ratu dan Tribuners. Baik, Arthur boleh digambarkan keindahan dari Gunung Tumpah ini? Silakan Arthur. Ya, Ratu, jadi Gunung Tumpah itu dia berada di Kelurahan Tongkaina, Kecamatan Bunaken, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, dan sejak lama memang sejak zaman Belanda sudah menjadi hutan kota, hutan wisata, dan hingga saat ini masih dilestarikan sebagaimana adanya. Dan keindahan di sana yang bisa diperoleh oleh wisatawan adalah di sana banyak sekali pohon-pohon yang indah dan bisa jadi objek penelitian. Juga ada banyak sekali hewan-hewan endemik khas Sulawesi, dan tentu saja jualan utama di situ adalah pemandangan Selat Manado, Laut Manado, dan juga pulau-pulau wisata yang sangat indah dari ketinggian hutan tersebut. Dan ini memang sangat indah pemandangannya jika dilihat apalagi jika dilihat di kala sore hari karena sunset. Jadi sangat baik untuk melihat matahari terbenam dari ketinggian Gunung Tumpah. Dan juga bagi yang hobi sport tourism, di sana ada spot untuk olahraga para layang. Demikian, rekan Ratu. Baik, tadi sudah sedikit disebutkan ada olahraga para layang juga di lokasi ini. Ya. Nah, kabarnya juga olahraga di lokasi ini kelasnya sudah dunia, sudah berkelas internasional begitu Arthur. Apakah betul dan boleh dijelaskan lebih lanjut? Ya, ini memang sudah beberapa kali digelar event dunia, event para layang dan para gliding di lokasi tersebut. Salah satunya adalah di tahun 2019, ketika itu digelar World Cup paragliding di lokasi tersebut, dan para peserta paragliding dari seluruh dunia mengaku lokasi tersebut adalah lokasi yang sangat sulit dan sangat menantang. Oleh karena itu mereka sangat suka karena para atlet dunia biasanya mencari lokasi yang penuh tantangan untuk mereka taklukkan. Demikian, kan Ratu. Baik, kemudian melihat dari potensinya, ada wisata alam, kemudian ada wisata sejarah juga di sana, bahkan ada lokasi olahraga berkelas internasional. Kemudian bagaimana tindakan pemerintah untuk pengembangan lokasi ini, Arthur? Ya, ini memang sebelum pandemi COVID, pemerintah Provinsi Sulut bareng pemerintah Kota Manado sudah menetapkan itu sebagai salah satu destinasi utama di Sulawesi Utara dan Kota Manado. Jadi anggaran sudah dikucurkan untuk diadakan pembangunan infrastruktur, namun memang agak terhenti di masa pandemi, dan sekarang itu pembangunan sudah dimulai kembali, dan kali ini hutan wisata Gunung Tumpah menjadi salah satu objek wisata penunjang dari daerah pariwisata super prioritas di Likupang, Minahasa Utara. Demikian. Baik, terima kasih Arthur atas informasinya dan juga rekomendasi lokasi wisatanya untuk Anda Tribuners yang berada di sekitar Taman Hutan Raya Gunung Tumpah dan belum pernah ke sana. Ini menjadi satu lokasi yang wajib sekali untuk Anda kunjungi karena Ratu saja sangat ingin menuju ke sana ya, karena tadi dari videonya sudah terlihat sangat indah begitu. Terima kasih Arthur atas informasinya. Makasih Ratu. Ya.
Dari Manado kita ke Lampung, tepatnya berkunjung ke Desa Wonomarto, Kota Bumi Utara, Lampung Utara. Ada satu bendungan bernama Tirta Sinta yang bisa jadi pilihan untuk berlibur Tribuners. Awalnya bendungan ini tidak berfungsi untuk lokasi wisata, namun akhirnya dibersihkan di tahun 2016 dan menjadi lokasi wisata baru. Anda yang berkunjung bisa berkeliling di tengah bendungan menggunakan perahu, tentunya dengan tarif yang sangat terjangkau. Selengkapnya sudah ada Anung di sana. Halo, selamat sore Anung. Halo Anung. Halo. Baik, Anung bisa diceritakan bagaimana suasana berwisata di Desa Wisata Wonomerto ini? Ya, selamat sore Ratu. Di Desa Wonomerto ini menampilkan bendungan yang dibuat pada tahun 1972. Bendungan ini sengaja dibuat oleh pemerintah dahulu di zaman kolonial Belanda, dibangun untuk mengaliri sawah. Kemudian tahun 2016 dijadikan tempat wisata oleh pemerintah desa setempat. Ketika masuk sudah disuguhkan oleh bendungan dan prasarana lainnya seperti permainan serta gazebo. Demikian Ratu. Baik, selain tadi yang sudah disebutkan, adakah fasilitas lain dan juga spot apa saja yang bisa memanjakan pengunjung ketika kita pergi ke sana, Anung? Ya, di sana juga disediakan rumah makan sederhana yang menyajikan makanan-makanan ringan ataupun sekedar minuman, sehingga masyarakat dimanjakan untuk tetap bersantai di tempat tersebut. Selain itu, untuk anak-anak disediakan juga kolam renang dengan tarif masuk Rp5.000, Ratu. Baik, yang terakhir, Anung, untuk rute atau akses menuju ke lokasi wisata ini boleh dijelaskan dan juga bagaimana dengan tarif untuk berwisata di sana? Ya, Ratu, bisa dijelaskan untuk menuju lokasi tersebut cukup jauh dari Kota Bumi, sekitar 30 km, serta jalan masuknya sudah cukup bagus berupa tanah liat. Namun untuk menuju jalan tanah liat tersebut, masyarakat diimbau waspada karena beberapa titik berlubang jalannya. Namun untuk tiket masuk yang ada tidak ditarik oleh Pokdarwis setempat. Hanya saja masyarakat yang ingin berkunjung ke Bendungan Tirta Sinta dikenakan tarif parkir kendaraan. Untuk tarif parkir kendaraannya Rp5.000 untuk motor, sedangkan untuk mobil Rp10.000. Demikian Ratu. Terima kasih untuk informasinya hari ini Anung, dan tadi Anung juga sempat melakukan wawancara dengan Kepala Desa Wonomarto, Waskita Yusika, dan juga Pokdarwis Desa Wonomarto Suryana. Berikut liputannya untuk Anda. Kita di sini udah tersedia kolam renang, bebek, perahu ada 3, perahu mesin. Speedboat ini sementara lagi kita direnovasi. Nah, itu pun taman kucing masih belum beres, belum penyerahan buat kami. Nunggu penyerahan baru mau diberesin. Untuk sementara kawasannya masih kayak gini, karena kita terbentuk COVID kemarin, selama 3 bulan kita libur, dibuka jadi masih berantakan kayak gini. Untuk pengunjung yang terpadat di hari apa sih Pak? Kalau biasanya sih hari Minggu. Hari Minggu. Hari Minggu ya. Hari Minggu. Terus untuk biaya masuknya berapa dan biaya apa aja yang dikenakan kepada pengunjung di Desa Wonomerto ini Pak? Yang dikenakan cuma parkir aja Rp5.000 per motor. Per motor. Untuk mobil berapa? Kalau mobil kita tarik Rp10.000. Itu biasanya pengunjung per minggu itu berapa banyak Pak biasanya? Ya kalau kita nggak bisa ngira-ngira berapa, cuman kita kalau memang ini apa ya pokoknya ada lah tiap hari minggu pasti ada gitu, ketang-ketang ada 50 orang karena kan mereka ini masih takut. Untuk berdirinya wisata Wonomerto ini sekitar tahun berapa sih Pak? Kalau berdirinya sih saya kurang paham, cuman sekitar untuk dijadikan wisata, tempat wisata ini tahun berapa? Nah itu dia sekurang. Sejarah Bendungan Tirta Sinta, Desa Wonomarto, Kecamatan Kota Bumi Utara, Kabupaten Lampung Utara ini yaitu dibuat oleh
TNI Angkatan Laut, ya. Pada saat itu ada program transmigrasi Angkatan Laut di wilayah Lampung Utara, tepatnya di Kecamatan Lampung Utara ini, dan di Desa Wonomarto pada tahun 1972, ya, yaitu 50 orang pertama dulu transmigrasi Angkatan Laut di wilayah Prokimal ini di Desa Wonomarto. Dan pada saat itu beliau-beliau ini membuat bendungan, ya, bersama TNI Angkatan Laut yang fungsinya untuk mengairi atau membuat sawah, ya, mengairi persawahan. Membayangkan akhir pekan berlibur ke sebuah pulau tampaknya seru ya, Tribuners. Ada satu pulau yang bisa Anda datangi nanti di akhir pekan yang ada di Batam. Pulau Mubu Darat di Kecamatan Galang, jadi lokasi favorit warga Batam untuk menikmati liburnya. Nah, pantai ini sangat indah karena pasirnya putih dan air lautnya juga sangat jernih, Tribuners. Pemandangannya pun juga nggak kalah indah. Dan untuk Anda yang penasaran seindah apa, langsung saja sudah ada Hening di sana. Halo, selamat sore Hening. Selamat sore Ratu. Baik Hening, apa saja aktivitas wisata yang bisa dilakukan di Pulau Mubu Darat ini? Baik, terima kasih Tribuners. Saya akan menyampaikan bahwa di Kota Batam terdapat satu destinasi wisata namanya Pulau Mubu Darat, yang mana sudah cukup terkenal di kalangan warga Kota Batam. Pulau Mubu Darat ini dulunya adalah sebuah pulau yang sudah berpenduduk, namun masih dipenuhi dengan perkebunan dan juga hutan. Tetapi sejak tahun 2015, Pulau Mubu Darat ini mulai dibuka dan dibangun tempat wisata Pantai Mubu Darat di pulau tersebut. Nah, ketenaran dari Pulau Mubu Darat ini sudah diakui oleh warga Kota Batam karena memiliki daya tarik, yaitu pantainya yang sangat indah, berpasir putih dan juga berair jernih, sehingga sangat cocok untuk kegiatan berenang, snorkeling, juga memancing. Dan di sini pengunjung juga bisa melakukan kegiatan lainnya seperti melihat sunset dan juga bisa membangun kemah, bisa menaiki perahu bot keliling pulau, dan juga menyewa sampan dayung yang bisa digunakan sepuasnya dengan tarif yang terjangkau. Kemudian kawasan wisata ini juga menyediakan rumah-rumah pondok berwarna-warni yang bisa disewa apabila pengunjung hendak menginap di lokasi pulau. Demikian, Ratu. Kemudian Hening, saya penasaran kalau dari pusat Kota Batam menuju ke Pulau Mubu Darat ini, aksesnya seperti apa? Baik Ratu, memang lokasi pulau ini cukup jauh dari pusat kota, tetapi kalau dari Pulau Galang, lokasinya sekitar 600 meter saja. Untuk pergi ke Pulau Mubu Darat dari pusat kota, kita bisa melewati Jalan Trans Barelang, di jembatan ketiga Barelang, itu nanti ada wilayah Kelurahan Sembulang di Kecamatan Galang. Di sana kita bisa memarkirkan kendaraan di dekat dermaga Sembulang, yang mana dari dermaga ini untuk menuju ke arah Pulau Mubu Darat kita menggunakan perahu yang disediakan oleh pengelola, dan hanya sekitar 15 menit saja kita bisa langsung sampai di dermaga Pulau Mubu Darat. Dan juga di sana untuk ombaknya relatif stabil, jarang sekali ada gelombang tinggi terutama apabila cuacanya sedang baik, dan juga perahu yang disediakan itu 24 jam dan dapat berkapasitas sampai dengan 60 orang. Untuk tiket masuknya dan perahu pulang perginya sendiri hanya 50.000 saja, dan biasanya dibayarkan langsung ketika kita sampai di dermaga Pulau Mubu Darat. Seperti itu, Ratu. Kemudian Hening, kabarnya tempat wisata ini sempat tutup waktu pandemi kemarin ya. Ya, apakah benar, dan untuk saat ini apakah sudah dibuka atau seperti apa, Hening? Baik, Ratu, ya benar. Menurut keterangan pengelola, wisata ini sempat tutup sementara, tetapi dalam waktu cukup lama, yaitu 2 tahun sejak kasus
pertama COVID-19 muncul di Batam pada Maret 2020 lalu. Kemudian baru dibuka lagi di momen Lebaran Haji tahun ini, yaitu pada bulan Juli lalu. Dan juga selama penutupan itu para pengelola atau karyawan di tempat wisata Pantai Mubut ini kembali ke profesi awalnya, yaitu sebagai nelayan, dan mereka memenuhi kebutuhan hidup dengan berjualan ikan teri. Lalu sekarang pulau ini sudah dibuka kembali, lalu untuk kondisinya saat ini seperti apa? Baik Ratu, sejak dibuka, pantai ini kembali menerima wisatawan dan kembali diramaikan oleh kunjungan wisatawan. Tetapi saat ini masih wisatawan yang datang itu masih wisatawan lokal, yaitu warga Kota Batam atau luar pulau, tapi di sekitar Kepri saja. Dan juga belum terlihat adanya wisatawan mancanegara maupun wisatawan Nusantara dari luar provinsi. Kemudian menurut pengelola juga biasanya tempat wisata ini cukup ramai di akhir pekan, yaitu di Sabtu Minggu atau hari-hari besar. Namun dalam kondisi pandemi ini jumlah kunjungan itu sangat merosot jauh dibandingkan dengan sebelum pandemi. Meski demikian, warga Batam terutama masih tetap antusias untuk berkunjung ke tempat wisata Pulau Mubut Darat ini. Demikian, Ratu. Terakhir, Hening, karena Pulau Mubut Darat ini kan bisa dikatakan cukup jauh dari pusat kota begitu ya. Ada nggak sih tips khusus yang diberikan dari Hening untuk Tribuners yang ingin menuju ke Pulau Mubut Darat ini? Silahkan, ada nggak? Baik Tribuners, kalau dari pusat kota memang sangat jauh seperti yang saya katakan tadi. Mungkin karena juga saat ini cuacanya sedang tidak baik ya untuk pekan ini di Kota Batam, jadi saya sarankan untuk berkendara dengan menggunakan bus ataupun kendaraan pribadi seperti mobil, dan juga melewati jalan Trans Barelang yang tidak terlalu ramai, dan juga perjalanan itu sekitar hampir setengah jam kalau dari pusat kota, dan juga Tribuners dapat setelah melewati jembatan ketiga Barelang itu bisa langsung belok kiri ke arah Kelurahan Sembulang, dan sampai di Dermaga Sembulang dapat langsung menghubungi pengelola terdekat untuk menyewa perahu menuju ke arah Pulau Mubut Darat. Seperti itu, Ratu. Baik, terima kasih Hening atas informasinya. Untuk Anda Tribuners yang hendak menuju ke Pulau Mubut, bisa mungkin persediaan makanannya harus cukup banyak ya, karena perjalanannya juga cukup panjang begitu. Terima kasih Hening. Kemudian tadi Hening juga sempat melakukan wawancara dengan pengelola wisata Pulau Mubut. Atan, berikut liputannya untuk Anda. Saya juga selaku nelayan tidak akan pernah terpikir bahwa seperti ini jadinya. Memang pertama kali saya garap lahan ini, keluarga saya, teman-teman saya ketawain saya semua. Katanya yang saya bikin ini lucu. Bapak macam nggak ada kerja lain aja. Itu bukan cari rezeki, itu cari penyakit gitu. Soalnya tak mungkin ada warga kita dari Batam mau datang ke pulau-pulau kita yang kayak gini intinya. Soalnya ini kan masih hutan semua di dulu. Hutan sekali. Tapi ya Bapak juga dengan prinsipnya sama Ibu, sama anak-anak Bapak yang sebagian tak pernah merasa kecil hati. Anggap suatu omongan itu sebagai cerita-cerita biasa aja kan. Jadi bagi Bapak mencoba itu suatu tantangan. Jadi Bapak juga kelola pulau ini, garap lahan ini 1 tahun 4 bulan. Memang alhamdulillah saya juga merasa bangga dan terima kasih sampai hari ini dengan anak-anak yang dari Batam. Itulah secara prinsipnya Bapak menganggap anak-anak dari Batam itu semuanya membawa suatu pesan yang baik lah untuk Bapak kan. Karena tanpa ada semangat dorongan dari anak-anak itu, saya rasa Bapak tak akan bisa seperti ini juga. Memang kalau untuk fasilitas kami terlalu banyak yang kurang kan. Seperti pelabuhan kita yang sampai hari ini kena COVID kami
2 tahun kami sama sekali tutup. Untuk Anda yang berada di Jogja dan sekitarnya, ada sebuah ruang publik yang bisa Anda gunakan untuk menghabiskan akhir pekan tentunya bersama teman ataupun keluarga. JNM Block menyediakan ruang kreatif khususnya untuk anak muda Tribuners. Ada banyak sekali hal yang bisa dilakukan di lokasi ini, mulai dari sekedar nongkrong sampai bisa juga membuka ladang ekonomi kreatif. Selengkapnya sudah ada Yuroka dari Tribun Travel. Halo, selamat sore Yuro. Selamat sore Ratu. Baik, Yuro, boleh dijelaskan seperti apa konsep dari JNM Block ini? Nah, JNM Block ini sebenarnya memiliki tujuan untuk membuat Jogja National Museum lebih hidup. Karena sebelumnya memang Jogja National Museum itu terkenal dengan pameran-pamerannya, namun hanya pada momen-momen tertentu. Nah, dengan adanya ruang kreatif di JNM Block ini diharapkan dapat menghidupkan suasana Jogja National Museum nggak hanya pada momen-momen tertentu saja, tetapi pada setiap momen ataupun setiap hari, karena memang banyak sekali kegiatan menarik yang bisa dilakukan di sini. Seperti itu, Ratu. Kemudian Yuro, ada fasilitas apa saja di sana dan adakah kegiatan-kegiatan komunitas yang memang digelar secara rutin di lokasi tersebut? Oke, untuk fasilitasnya sendiri di sini cukup lengkap. Selain fasilitas umum seperti musola, toilet, dan lainnya, di sini juga beberapa ada ruang pameran, kemudian seperti yang saya sebutkan tadi, ruang terbuka, kemudian pojok-pojok untuk membuahkan ide-ide dan gagasan tertentu. Sementara untuk kegiatan rutin belum ada di sini, namun bisa dipastikan bahwa acara-acara yang digelar di sini bahkan silih berganti, terutama di Jogja National Museum. Selain itu juga ada pula beberapa live musik, pertunjukan musik, pameran galeri dari beberapa komunitas yang berada khususnya di kawasan Jogja sekitarnya. Namun untuk kegiatan rutin sementara ini belum ada dikarenakan karena JNM Block ini juga belum lama buka. Untuk kedepannya mungkin ada beberapa kegiatan rutin seperti live musik dan pertunjukan seni. Seperti itu, Ratu. Baik, kemudian Yuro, saya ingin tahu lokasi tepatnya JNM Block ini dan juga jam operasional serta harga tiketnya. Oke, untuk lokasinya masih berada di area kawasan Jogja National Museum, tepatnya di Jalan Profesor Dr. Ki Amri Yahya, di Kelurahan Pakuncen, Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta. Nah, sementara untuk jam operasionalnya, JNM Block ini buka setiap Senin sampai Kamis, jam 12 siang sampai jam 9 malam. Sedangkan untuk Jumat sampai Minggu, JNM Block buka dari jam 11 siang sampai jam 9 malam. Untuk biaya tiket masuk, tidak dikenakan biaya apapun alias gratis, jadi traveler tinggal masuk saja dan kemudian bisa berburu kuliner atau sekedar nongkrong di sini. Seperti itu, Ratu. Baik, terima kasih Yuro atas informasi dan juga rekomendasi lokasi wisatanya. Semoga ini juga bisa menjadi referensi ya untuk Tribuners dan juga traveler. Terima kasih Yuro. Ya, terima kasih Ratu. Baik Tribuners, sejumlah informasi seputar destinasi wisata di berbagai kota di Indonesia sudah Ratu sampaikan untuk Anda hari ini. Semoga bisa menjadi referensi untuk berlibur tentunya bersama keluarga ataupun orang-orang tercinta. Tapi tetap harus diingat Tribuners, harus disiplin menerapkan protokol kesehatan dan tentunya juga aturan PPKM yang berlaku. Saya Ratu Sujati dan kru yang bertugas pamit undur diri, sampai ketemu di live travel update selanjutnya. Dah. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!